Baik, perkenalkan nama lengkap saya Verna Viviantika dengan NIM 2020310029. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan produksi. Seperti yang terlihat pada slide di samping saya, rencana produksi yaitu proses merancang jadwal kegiatan untuk memproduksi produk selama kurun waktu tertentu. Yang berikut, tujuan perencanaan produksi. Yang pertama, ada mengusahakan agar perusahaan dapat memproduksi secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Yang keempat, dapat memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Slide berikut, tingkat perencanaan produksi. 1. Perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini termasuk kegiatan peramalan usaha, perencanaan jumlah produk dan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan, dan perencanaan finansial. Yang kedua, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah termasuk kegiatan serupa, berupa perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek berupa kegiatan penjadwalan perakitan produk akhir, perencanaan pengendalian input-output, pengendalian kegiatan produksi, dan manajemen proyek. Slide yang berikut, tahap pengendalian produksi, dispatching surat perintah yang dibuat untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan proses produksi. Routing, penentuan urutan dan suatu kegiatan dalam kegiatan produksi. Follow up, tindakan lanjutan dan planning, routing, scheduling, dan dispatching agar sesuai dengan rencana. Scheduling, pembuatan jadwal untuk pelaksanaan dalam proses produksi. Planning, merencanakan jumlah waktu produksi. Yang berikut yang harus diperhatikan dalam perencanaan produksi adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan secara matang. Hal-hal tersebut adalah sumber daya manusia, peralatan bahan baku produksi, biaya produksi, waktu produksi. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi faktor internal. Faktor yang mempengaruhi. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi faktor internal. Yang satu, bahan mentah, letak pasar, pengangkutan, suplai tenaga kerja. Faktor sekunder, rencana masa depan, kemungkinan perluasan, fasilitas servis, sikap masyarakat sekitar, fasilitas pembelanjaan, keadaan tanah, iklim, pajak, dan peraturan daerah. Slide berikut, masalah yang sering muncul. Pengadaan peralatan. Peralatan memerlukan penilaian khusus agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Pemesanan bahan produksi. Pemesanan bahan produksi memerlukan transportasi, pengiriman ini bisa menjadi masalah dikarenakan faktor intern diantaranya cuaca buruk, kelangkaan barang, dan lain-lain. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas karyawan membutuhkan adaptasi dan proses belajar agar dapat menyesuaikan diri dengan ritme kerja perusahaan. Bottleneck yaitu kemacetan akibat proses produksi yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Slide yang berikut, biaya dikelompokkan atas dasar hubungan pabrikasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi barang yaitu biaya yang diperlukan untuk memproses bahan baku. 1. Bahan baku langsung. Yang kedua, tenaga kerja langsung, overhead. Semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari 1. Biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, gaji mandor, gaji pemeriksaan pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya tidak langsung lainnya, sewa pabrik, asuransi, pajak, dan lain-lain. Terima kasih.